Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septiana Zaidan Mesari dari kelas 10 2 nomor absen 30, dan ini teman saya Jasira Rahmahiroko, absen 11 dari kelas 10 2. Nah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Oke, definisi dari penyimpangan sosial akan dijelaskan oleh teman saya Syara. Penyimpangan sosial adalah suatu tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Bentuk penyimpangan ada 3, yaitu pertama, penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah suatu kondisi di mana individu tidak dapat mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua adalah penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah suatu kondisi di mana kelompok orang atau sekelompok orang berperilaku di luar nilai dan norma yang berlaku. Ketiga, penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran adalah suatu kondisi di mana individu sebagai anggota kelompok bertindak menyimpang dari norma dan nilai. Nah teman-teman, selanjutnya ada jenis penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini terdiri dari 2, yaitu primer dan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Misalnya, mencontek saat ujian. Siapa nih yang pernah mencontek saat ujian? Dan kedua, sekunder. Sekunder adalah penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi seperti pembunuhan. Nah, kalian pasti tahu itu kasus-kasus pembunuhan di luar sana tuh banyak banget. Itu memang nggak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Oke. Sifat dari penyimpangan sosial ada sifat positif dan juga sifat negatif. Yang pertama, sifat positif. Penyimpangan yang positif itu yang membawa dampak positif. Sifat penyimpangan sosial yang kedua adalah negatif. Akan dijelaskan oleh siapa? negatif. Sifat penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang membawa dampak negatif. Contohnya tawuran atau anarkis, kayak di stadion waktu itu kan anarkis banget, itu sangat negatif. Jangan ditiru. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama adalah perubahan nilai dan norma sosial yang berlaku. Yang kedua, ada proses sosialisasi yang kurang. Yang ketiga, teori labeling atau berperilaku menyimpang ketika mendapat ejekan atau julukan jelek. Ya gitu. Terus yang keempat ada teori anomie atau berperilaku menyimpang di dalam suatu kondisi di mana tidak adanya nilai atau norma yang konkret kayak yang valid gitu kan. Terus yang kelima ada teori differential association. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang artikel yang pernah kami baca. Nah, di artikel ini itu ada penyimpangan sosial berupa pembunuhan berencana. Oke. Artikel tersebut masuk ke dalam jenis penyimpangan sekunder. Ya, nggak bisa ditoleransi ya tadi. Benar sekali. Nah, faktor penyebab adanya pembunuhan berencana itu karena pelaku mendapat iming-iming, mendapat uang ratusan juta dari website ilegal. Itu menjual organ dalam ginjal, maaf. Nah, setelah itu pelaku tuh ngebunuh anak 11 tahun kan. Nah, udah dibunuh tuh. Nah, si pelaku tuh nggak tahu letak ginjal tuh ada di mana. Itu termasuk dalam pembunuhan berencana. Nah, solusi untuk masalah tersebut adalah menguatkan iman, tidak mudah tergiur atas web di dalam Google yang belum terpercaya atau belum pasti. Ya. Selain itu, pengawasan terhadap anak juga diperlukan. Ya betul sekali, apalagi kan sekarang zaman digital tuh banyak banget kayak gitu kan. Nah, pesan supaya masalah tersebut tidak terulang lagi adalah jangan mudah tergiur pada website ilegal yang ada di Google. Dan kita dan orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain handphone, apalagi anaknya masih di bawah umur kan. Nah, kita perlu perhatian lebih dari orang tua.
Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Ini banyak banget kurangnya, Mas. Ya, banyak salahnya. Ya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.